Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setiap aktivitas yang kita lakukan setiap hari menjadi hari-hari yang terbaik, disertai dengan amalan-amalan terbaik di bulan yang paling baik, dan semoga kita semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah yang maha baik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan ini Allah melipat gandakan pahala apabila kita melakukan amal-amal kebaikan. Maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, khususnya di bulan suci ini. Namun bulan Ramadan bukan hanya sekedar bagaimana kita bisa menahan dahaga dan juga lapar. Bulan Ramadan mengajarkan kita akan pentingnya untuk menjaga hati agar senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengajarkan kita agar senantiasa kita semuanya bisa menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan-ucapan yang sia-sia, dan ucapan-ucapan yang bisa menyakiti hati orang lain. Para pemirsa rahimakumullah, hati adalah pusat dari segala perbuatan kita. Hati yang bersih akan menciptakan niat yang baik. Niat yang baik akan membawa kepada amal ibadah yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjaga hati kita agar tetap bersih, tetap suci, tetap jernih, agar semua aktivitas yang kita lakukan khususnya di bulan suci ini menjadi amalan-amalan yang terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Apabila hal tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, baiklah seluruh aktivitasnya. Akan tetapi sebaliknya, apabila hal tersebut itu buruk, maka juga akan berdampak negatif, berdampak buruk terhadap tubuhnya, aktivitasnya, dan lain sebagainya. Apakah Anda mengetahui apakah itu? Ala wahiyya al-qalb. Ketahuilah bahwasanya hal tersebut adalah hati. Maka kita semuanya wajib untuk menjaga hati kita agar tetap bersih. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati kita agar tetap suci? Yang pertama adalah senantiasa menghadirkan ikhlas dalam setiap amal perbuatan kita, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah segala sesuatu atau perbuatan yang dilakukan karena Allah, di jalan Allah, dan hanya untuk Allah. Itulah ikhlas. Ikhlas itu tidak bersandar. Ikhlas itu bersandar, tetapi hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu tidak berharap. Ikhlas itu berharap, tapi hanya berharap, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika kita melakukan
amal perbuatan, baik itu ibadah harian ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, maka sudah selayaknya kita semuanya untuk melakukan perbuatan atau aktivitas dengan ikhlas, dengan penuh harap dan tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Karena ikhlas hanya satu yang kita harapkan, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semuanya harus mengetahui bahwasanya ikhlas itu esensinya ada di dalam hati kita. Ikhlas itu tidak ditampakkan. Seharusnya kita juga bisa belajar dari Quran surat Al-Ikhlas. Namanya adalah surah Al-Ikhlas, tapi tidak ada satu kata pun ikhlas yang ada di dalam surat tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga hati kita agar tetap bersih. Yang kedua adalah kita harus menghindarkan hati kita dari penyakit-penyakit yang dapat merusaknya, seperti penyakit iri dan dengki. Maka semua penyakit-penyakit hati itu sebisa mungkin untuk kita jauhi. Berikutnya adalah selain menjaga hati, kita juga harus menjaga lisan. Lisan adalah salah satu anggota tubuh yang sangat berbahaya jika kita tidak bisa menjaganya. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dari hadis ini dapat kita fahami hanya ada dua hal yang boleh kita lakukan. Yang pertama adalah menjaga lisan kita untuk tidak mengucapkan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka sebisa mungkin ketika ucapan yang kita keluarkan, lisan ketika kita mengucapkan setiap harinya, seharusnya adalah kata-kata yang terbaik, kata-kata yang penuh dengan kebajikan, kata-kata yang penuh dengan santun yang harus kita keluarkan. Maka pilihan yang kedua, jika kita tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata yang baik, maka pilihan yang kedua adalah lebih baik diam. Maka diam menjadi solusi apabila kita tidak bisa menjaga lisan kita dengan baik. Maka sudah sepatutnya kita untuk memilih diam daripada kita berbicara tetapi pembicaraan kita itu menyakiti hati orang lain. Lantas bagaimana kita untuk bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik? Maka yang perlu kita hindari agar kita senantiasa berucap dengan ucapan-ucapan yang hasanah, ucapan yang baik, maka sudah sepatutnya ketika kita bertemu dengan orang lain, itu ucapan yang kita berikan adalah ucapan-ucapan yang membuat hati seseorang itu menjadi dingin. Ya. Seringkali ketika kita berbicara dengan ucapan-ucapan yang baik, itu yang membuat hati orang lain itu menjadi aman, menjadi tenang ketika bersama kita. Tetapi berbeda halnya ketika kita itu menjadi sosok orang yang ketika lisan kita berucap, ucapan kita itu menyakiti orang lain, maka orang yang di sekitar kita itu akan merasa dirinya tidak aman. Karena sudah mengetahui bahwasanya kita sering mengucapkan ucapan yang sering melukai hatinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan dan juga di momen yang baik ini, yakni di bulan suci Ramadan, itu sudah sepatutnya
untuk kita gunakan untuk menjadi awal daripada kita menebar kebaikan, kita menebar kedamaian. Karena dengan menjaga lisan kita dan juga hati kita, khususnya kepada Allah dan kepada sesama manusia, maka ketika kita bisa menjaga kedua hal tersebut, maka insya Allah perdamaian di muka bumi ini akan terwujud. Demikian tausiah singkat dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.